kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan mutilasi di Gunung Sari menghabisi korban dengan dicekik terlebih dahulu. Dua anggota TNI di Kota Serang aniaya pemuda hingga tewas. Jalan di Lebak rusak parah dan berlumpur, aktivitas warga terganggu. Inilah video yang viral di media sosial yang merekam kesulitan warga saat melintasi jalan rusak dan berlumpur. Kondisi jalan yang rusak parah ini berada di Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Tidak seperti jalan pada umumnya, kondisi jalan sudah tertutup lumpur. Bukan kali ini saja, namun kondisi ini terjadi setiap kali hujan turun. Sedangkan di saat musim kemarau, jalan berubah menjadi tanah kering yang berdebu. Meski kondisi jalan sangat rusak, namun tidak ada pilihan bagi warga. Mereka harus melewati jalan ini untuk bisa beraktivitas, seperti pergi ke pasar, membawa hasil panen, termasuk anak-anak yang akan berangkat dan pulang sekolah. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 10 tahun lebih dan tidak ada perbaikan. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan di desa mereka. Menanggapi kondisi jalan di wilayahnya, Bupati Lebak Hashbi Ashidiki Jayabaya mengaku prihatin dan berjanji akan segera memprioritaskan perbaikan jalan-jalan rusak agar aktivitas warga tidak terganggu. Poros desa, kalau poros kabupaten saya bangun hari ini juga. Saya akan anggarkan sudah untuk ke Dinas PUPR adalah anggaran untuk pemeliharaan rutin. Itu kan lebarnya 5 meter itu yang Cisarap itu. Saya fotonya juga ada. Tapi itu salah satu lumbung padi Provinsi Banten itu. Bagus sebetulnya. Makanya ke depan saya akan berkoordinasi lebih dulu dengan gubernur supaya ini mendapatkan respon dari gubernur, karena yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lebak itu dari 773 km yang poros kabupaten se-Kabupaten Lebak masih ada 180 km yang kurang baik. Diharapkan dengan kondisi infrastruktur yang memadai akan mempercepat peningkatan ekonomi warga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang menetapkan kuota jamaah haji reguler untuk keberangkatan tahun 2025 sebanyak 818 jamaah. Jumlah tersebut belum ditambah dengan petugas pemandu jamaah haji dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Kuota ini merupakan bagian dari kuota haji reguler nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sebelumnya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan kuota jamaah haji di seluruh Indonesia tahun 2025 sebanyak 221.000 orang. Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, jika kuota jamaah haji untuk Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya selalu berbeda, sesuai dengan waktu pendaftaran para jamaah. Menurutnya, jika dibandingkan dengan jumlah kuota haji tahun 2024, kuota haji tahun ini terbilang menurun, di mana kuota haji tahun 2024 lalu mencapai 955 jamaah. Kuota haji Kabupaten Pandeglang tahun 1446 Hijriah ini diperkirakan 818 calon jemaah haji. Itu belum termasuk para petugas. Kuota ini setiap tahun untuk Kabupaten Pandeglang tentunya berubah-ubah sesuai dengan waktu pendaftarannya. Jadi mudah-mudahan dari kuota haji yang ada itu ya mudah-mudahan ada tambahan kuota untuk Kabupaten Pandeglang. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang terus melakukan persiapan agar pelaksanaan haji pada tahun ini bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Majelis Ulama Indonesia bersama ribuan warga Kota Tangerang kembali menyuarakan dukungan kepada Palestina yang saat ini kembali diserang oleh Zionis Israel. Dalam unjuk rasa ini, massa menggelar aksi teatrikal bela Palestina. Kegiatan ini digelar di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang di Jalan Satria Sudirman. Dalam aksi damai ini, massa juga melakukan orasi secara bergantian untuk dukungan Palestina sekaligus mengecam kekejaman Zionis Israel. Selain itu, massa aksi bela Palestina juga membakar bendera Israel dan patung bermuka Netanyahu. Massa mengajak seluruh negara di dunia termasuk Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya pembebasan Palestina dan memboikot produk Israel. Mereka juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus melakukan aksi boikot produk asal Israel sebagai bentuk protes atas aksi yang mereka lakukan kepada warga Palestina. Bahwasanya kita mengecam agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Gaza. Maka dari itu kami melakukan teatrikal pembakaran bendera Israel dan juga boneka Netanyahu. Itu adalah bentuk perlawanan kami. Dan alhamdulillah Kota Tangerang hari ini melalui MUI Kota Tangerang melakukan upaya gerakan dalam aksi bela Palestina. Massa aksi juga mendesak kepada organisasi PBB dan kerjasama negara muslim di dunia aktif mendesak Israel untuk agresi militer terhadap Palestina. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.